Halo guys, bertemu kembali bersama dengan Mimin. Kali ini Mimin Bre akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul SWAT Down yang dirilis tahun 2022. Jadi film ini mengisahkan tentang seorang pengendali pendekar pedang pembunuh nomor 1 dunia yang telah dikhianati oleh sang kekasih dan kliennya juga. Ia pun dibunuh hingga terlahir kembali menjadi seorang pengendali 10.000 pedang setelah bertemu dengan dewa perang terkuat. Ia pun akhirnya mewarisi jurus legendaris dari dewa tersebut. Lantas seperti apakah ceritanya? Yuk langsung saja kita gaskan ke alur cerita filmnya. Selamat menikmati dan enjoy video. Film diawali yang memperlihatkan seorang pendekar pedang yang memasuki ke dalam markasnya untuk bertemu dengan pimpinannya. Saat bertemu ia seperti memberikan sesuatu kepadanya. Lalu dia ditugaskan oleh ayahnya untuk memeriksa kondisi di kota Mantis karena ada sebuah sekte yang bergantung di kota tersebut. Dia memerintahkan agar menghabisi semua orang tanpa tersisa satupun. Malam itu si pendekar itu langsung menghabisi salah satu sekte itu dengan sangat brutal menggunakan pedangnya. Ketika seorang perempuan yang bernama Hong Sang ingin membunuh ibu dan anak, dia langsung melarangnya karena sudah tidak berdaya. Ternyata dia dan Hong Sang merupakan seorang sepasang kekasih. Setelah melakukan pembantaian itu, dia pun pergi bersama dengan Hong Sang untuk pergi meninggalkan dunia persilatan. Namun dalam perjalanannya, justru mereka berdua telah diserang oleh seseorang yang berilmu tinggi. Kemudian datanglah serangan dari monster ular raksasa, jadi-jadian yang menyerangnya. Pendekar pedang yang bernama Jian itu kemudian mulai mengendalikan beberapa pedangnya. Ternyata kelompok yang menyerangnya itu memang telah diperintahkan oleh ketua klan yang merupakan ayah angkatnya agar membunuh Jian karena dia masih memiliki sisi baik dan itu sangat dilarang bagi klan Kisha. Kemudian datanglah si biksu berkepala pelontos yang langsung menyerang Jian yang sedang membaca mantra untuk mengendalikan semua pedang-pedangnya. Para musuhnya yang memiliki ilmu tingkat tinggi terus berdatangan melawan, bahkan membuat Jian cukup kewalahan. Namun dia berkata akan membawa pergi Hong Sang bersama dengannya. Bahkan salah satu dari anggota klan Kisha sangat takjub dengan kemampuan Jian sebagai pembunuh nomor 1 di klannya yang benar-benar sangat overpower. Jian dan Hong Sang akhirnya terpojok karena serangan monster itu. Oleh sebab itu Jian langsung segera mengendalikan ribuan pedangnya. Namun kejadian yang tak terduga, justru Hong Sang menyerang dan memotong lengan Jian hingga putus. Hong Sang menyadari bahwa mereka tidak akan pernah terlepas dari genggaman ketua klannya. Pada akhirnya Jian memutuskan kabur dari tempat itu. Pagi itu, ada seorang wanita yang berhasil kabur dari kejaran beberapa orang. Saat di atas pohon,
ia menemukan Jian yang berada di tepi sungai. Ia pun kemudian langsung segera membawa Jian ke rumah untuk diobati. 哇，一抬上去，胳膊都没有的。你看人家。 Malam harinya, mereka pun berkumpul bersama dengan keluarga tercintanya. Wanita yang menolong Jian kemudian dikejutkan dengan burung peliharaannya yang bernama Fei sedang menyerang Jian yang berada di luar. Dia pun berusaha untuk menghentikannya. 老子，看来今天你死不了了。 你需要治疗和休息。 Lalu Jian pun langsung dipinjamkan kamar olehnya untuk sementara waktu tinggal. Sedangkan di tempat yang lain, terlihat ketua klan bersama dengan seluruh anak buahnya. Di sana dia pun sangat kecewa terhadap mereka yang telah gagal membunuh Jian. Apalagi ternyata Hong Sang tega mengkhianati Jian karena dia tahu bahwa mereka tidak akan bisa melawannya. Ditambah lagi, Hong Sang hanya milik ketua klan seorang. Pagi itu Su Yi bersama dengan ayahnya yang bernama Bai pergi dan berbaur bersama dengan kerumunan orang-orang. Ternyata Jian dijadikan pengemis olehnya. Tak hanya itu saja, Su Yi juga ternyata seorang pencopet yang sangat dicari. Tak lama dari itu, datanglah sekelompok orang yang menyamar sebagai klan Kisa, sehingga membuat semua orang takut. Ditambah Bai dulunya pernah menipu mereka sebagai seorang tabib. Ketika pergi, ternyata senjata Jian langsung menghampirinya. Jian pun kemudian langsung disakiti olehnya. Untungnya Su Yi datang menyelamatkannya. Ia pun langsung memberikan pelajaran kepada mereka semua. Terlihat Su Yi juga memiliki ilmu bela diri yang cukup jago. Bahkan Bai pun ikut membantunya agar sang putri bisa segera pergi dari sana. Setelah mereka pulang, salah satu adiknya telah diculik oleh sekelompok yang sebelumnya mengaku sebagai klan Kisa. Ketika Su Yi datang untuk menyelamatkan sang adik, naasnya justru dia malah berhasil dijebak. Namun secara tiba-tiba saja datanglah Jian yang langsung menumbangkan satu persatu anak buahnya. Tak lama dari itu, anak buahnya berkumpul. Kemudian Jian langsung menggunakan pedangnya untuk menakut-nakuti mereka semua. Saat pulang ke rumah, Jian dipanggil oleh ibu Su Yi, yang ternyata dia sudah mengetahui berita kabar tentang Jian yang bisa mengendalikan pedang. Bahkan untuk menghindari para klan Kisa datang ke tempatnya, ia pun harus segera pergi dari rumahnya karena dia tidak ingin jika harus berhubungan dengan klan pembunuh itu. Su Yi menangis karena sang ibu tega mengusir pria yang dia sukai. Tak tanggung-tanggung, meski Su Yi baru kenal dengannya, namun dia melihat bahwa Jian adalah orang baik. Meski Su Yi nggak tahu kalau Jian adalah seorang mantan pembunuh yang sangat legendaris itu. Sedangkan para kelompok tadi sedang beristirahat di kapalnya. Secara tiba-tiba saja didatangi salah satu wanita pengendali monster ular yang menanyakan soal dari mana mereka telah menemukan senjata pusaka milik Jian. Hingga ia pun langsung mengatakannya dengan jujur, jika tidak maka dia akan dibunuh. Pagi harinya, Jian diberi pakaian milik ayah mereka pada saat masih muda dulu.
Ibu Suyi kaget tatkala dia melihat ketampanan Jian yang memakai pakaian milik suaminya hingga membuatnya pingsan. 哇，这么好的菜啊！ 来前我想做顿饭，感谢这些日子。 Alhasil karena dia kesemsem dengan ketampanannya, ditambah ternyata Jian sangat pintar memasak, ia pun tidak jadi diusir pergi dari rumah ini. 怎么样？你看，自己看吧。人家12才买你那么一气。 傻， Malam itu, mereka berdua pun pergi ke pesta lampion. Suyi pergi untuk membeli jajan dulu. Namun ternyata di sana ada kelompok yang mengincar Jian. Para warga yang berada di sana langsung segera pergi dari tempat tersebut karena ada asap racun penghalang. 是跟你有关系？他带到哪儿去了？ Jian kemudian bertarung dengan mengendalikan ribuan pedang untuk melawan musuhnya yang cukup tangguh. Serangan dari Jian memanglah bukan kaleng-kaleng yang membuat musuhnya langsung kewalahan diserang di berbagai segala penjuru arah. Meski mereka menyerang secara keroyokan, jangan kau anggap remeh sang pengendali pedang terhebat di dunia persilatan itu. Bahkan meski Jian hanya seorang diri, ternyata dia mampu membabat dan melibas habis mereka satu persatu. Tidak ada yang bisa menandinginya. Pria pemilik elemen air pun tak menyangka bahwa Jian berhasil menembus benteng pertahanannya hingga membuatnya kewalahan. 再上前一步。 Setelah mengalahkannya, Jian langsung segera mencari Suyi yang sudah berhasil dibawa oleh manusia ular dan juga Hong Sang. Untungnya saat itu Jian berhasil menemukannya serta membawa Suyi kembali lagi ke pelukannya. 你以为这叫我？ Karena dalam pertarungan itu mereka kesulitan melawan Jian. Akhirnya si manusia ular itu memanggil binatang peliharaannya yang langsung mengeluarkan kepala banyak. Untungnya saat itu hewan peliharaan Suyi datang yang langsung melawannya. Saat mereka berdua kembali, Jian langsung menyerang ketua klan yang menyamar menjadi Bai. Ia mengatakan bahwa alasan dia ingin membunuh Jian dikarenakan dia hanya melatih anggotanya yang berhati iblis. Karena dia juga melatihnya dengan ilmu iblis tujusa. Jika di dalam hatinya ada kebaikan sedikit saja, maka ajarannya hanya akan sia-sia. Meski memang ketua klannya benar-benar menganggap Jian layaknya seperti anak sendiri. Saat itu untung saja datanglah Bai yang menyelamatkannya, sehingga dari serangan itu membuat Jian dan Suyi pingsan. Lalu Bai bersama dengan istrinya saling beradu kekuatan tenaga dalam yang benar-benar sangat besar. Bahkan ketua klan Kisah sangat sulit untuk menghadapi mereka berdua. Meski dia berubah menjadi seorang monster yang sangat kuat, namun dengan mudahnya pasutri itu bisa menghentikan amukan amarahnya. 竹山剑气和女娲心法。 Ternyata inilah wujud asli dari mereka berdua ketika mereka masih muda. Bai dikenal dengan aura pedang Gunung Zu, sementara istrinya yaitu Ran Qingcheng memiliki ilmu hati Nua. Dengan kekuatan gabungan itu, mereka berhasil dengan mudah membuat ketua klan tak berkutik di hadapannya.
Kemudian singkat cerita setelah pertarungan itu, Jian terluka parah hingga menyebabkan tulang punggungnya patah. Akhirnya mereka berdua mengungkapkan siapa identitas yang sebenarnya kepada anak-anak mereka. Jadi pada zaman dahulu kala, Ran Qingcheng merupakan bidadari generasi selanjutnya dari aliran Tianshan yang bisa dibilang dia adalah seorang dewa. Dia pun saat itu diberikan pedang Suanyu, pusaka sektenya. Karena terburu-buru melatih ilmu pedang tersebut, membuatnya hilang kendali. Ilmu Nuwa berubah menjadi ilmu pedang iblis dan akhirnya jatuh ke sekte Sura. Apalagi kesalahannya sangat fatal karena telah membunuh puluhan orang dari Margasu. Akhirnya ia pun dihukum mati. Namun untungnya saat itu datanglah Bai yang langsung mencegah hukuman tersebut. Dia adalah orang yang sangat mencintai Ran. Bahkan meski para dewa melarangnya, namun mereka semua tak berani untuk menunjukkan taringnya. Apalagi ternyata Bai adalah seorang pengendali 10.000 pedang yang saat itu sangat ditakuti oleh para dewa lain. 岂有此理！一起来！ 都住了这么多年了，还真可惜我氪了20级。 有我们在，家就在。 Semenjak kejadian 20 tahun itu, mereka pun akhirnya bersembunyi hingga sampai saat ini. Mereka kemudian memutuskan untuk segera pergi dari sana. Pasalnya, pasti para tetuanya akan datang kembali untuk menghukumnya. Saat setibanya di laut, justru para tetua dan puluhan antek-anteknya datang karena telah menerima kabar berita akan keberadaannya. Istrinya dihina, ia pun kemudian langsung mengeluarkan jurus 10.000 pedang dewa yang muncul di lautan. Setelah perkelahian itu membuat tubuh Bai lemas bersama dengan Jian yang masih belum sadar. Suye memutuskan untuk melawan mereka, sedangkan keluarganya disuruh pergi terlebih dahulu. Setelah beberapa lama kemudian, Ran memutuskan pergi mencari keberadaan anaknya yang tak kunjung pulang. Namun ternyata Suye datang dalam kondisi tubuh yang terluka. Jadi pada saat pertarungan itu, Suye telah bertemu dengan ketua klan. Kedatangannya mengungkap rahasia besar tentang sebuah fakta kejadian 20 tahun yang lalu, tatkala Ran mempelajari ilmu pedang Nuwa. Pada kejadian itu, ternyata Ran Qingcheng telah membantai Margasu dan hanya ada satu orang yang selamat, yaitu Suye sendiri. Akhirnya Suye tahu tentang keluarganya yang tewas dibantai oleh Ran. Lalu ia pun berniat ingin menghabisi ibu angkatnya untuk balas dendam. Namun nyatanya dia tidak tega melakukan itu, sehingga datanglah ketua klan dari belakang yang langsung menyerang. Untung saja Ran berhasil menjegal kekuatannya meski tubuhnya dalam keadaan luka parah akibat pisau yang menancap di tubuh. Setelah berhasil mengalahkannya, ketua klan langsung segera pergi untuk membantai orang-orang yang masih ada. Namun kala itu Jian justru berhasil menyerang menggunakan jurusnya, menggunakan tenaga yang masih tersisa, sehingga mereka bisa pergi dari tempat itu. Sementara itu, entah bagaimana nasib Suye bersama dengan ibunya yang ditinggal. Ditambah lagi sang ibu dalam keadaan terluka yang sangat parah. Dia pun meminta maaf tentang kejadian 20 tahun yang lalu. Dan pada akhirnya, ibunya pun tewas mengenaskan. Malam itu di sebuah tempat persembunyian terlarang dari Gunung Su, Bai langsung mentransfer seluruh energi tenaga dalamnya kepada Jian. Dengan itu dia telah membentuk tulang tubuhnya kembali. Diketahui selama 20 tahun, Bai mempelajari jurus 10.000 pedang yang tak jarang para dewa lainnya bisa mempelajari jurus yang sangat langka itu.
Kini lengan Jian yang sebelumnya potong, kini kembali lagi menjadi lengan yang seutuhnya. Bai mengatakan bahwa jurus yang terakhir benar-benar jurus yang bisa membuatnya bisa memotong dunia fana. Itu artinya dia akan menjadi seorang dewa seutuhnya. Namun jika dia tidak berhasil masuk ke gerbang langit, maka selamanya dia akan menjadi manusia. Sebelum pergi dari sana, Jian menenangkan adik-adik Suyi karena dia telah berjanji akan membawanya pulang kembali, yang kini dibawa oleh ketua klan Kisa. Sementara itu Bai pun merenungi kisah cintanya bersama dengan sang istri tercinta yang kini telah tewas, momen dimana awal mereka menjalani hidup di dunia bersama dengan anak-anaknya. Datanglah Jian yang langsung memporak-porandakan ratusan anak buah yang berjaga dengan puluhan ribu pedangnya. 想不到我阿少也怕死。 Saat memasuki ke dalam, Jian diperlihatkan Suye yang ada dalam genggaman ketua klan. Jika tidak segera diselamatkan, maka Suye akan membeku karena es. Dan pada akhirnya pertarungan gedan-gedan pun terjadi. Dengan mengendalikan pedang tersebut, Jian akhirnya berhasil melukai tubuh gurunya sendiri. 最后一块。 Namun ternyata ketua klan langsung menunjukkan jurus dari iblis Kisa yang langsung masuk ke dalam tubuhnya dan mengendalikan wujud iblis tersebut. Akan tetapi Jian langsung menghujani dengan serangan 10.000 pedang. Terbukti serangan tersebut membuat gurunya keteteran. 罗达纳共章太玄，放！ Jian pun langsung menyegel gurunya dengan kekuatan ilmu pedangnya. Namun sayangnya saat itu perhatiannya justru terfokus kepada Suyi yang hampir tertutup oleh es, sehingga segelnya pun gagal. Mereka berdua kemudian memutuskan untuk segera pergi karena kerajaan klan iblis sudah hancur lebur. Gurunya kemudian langsung menggunakan reruntuhan bangunan dijadikan tangan iblis raksasa. Jian pun tak hanya tinggal diam begitu saja, justru dia lagi dan lagi menggunakan jurus andalannya. Terbukti sang guru pun tidak bisa menandingi kekuatan barunya itu. 为斩妖除魔，为保护家园。 Dan disinilah akhirnya jurus 10.000 pedang yang berasal dari gabungan pedang itu sendiri yang menciptakan sebuah pedang dewa raksasa yang sangat kuat. Itu berarti Jian merelakan dirinya untuk tidak menjadi seorang dewa terkuat demi menghabisi ayah angkatnya. 我只要做剑12就好。我爹老妈都不在了是吗？那还要家？ Ia pun akhirnya membawa Suyi pulang. Ya, meski ayah dan ibunya kini sudah tiada, mereka pun akan hidup bahagia bersama dengan adik-adiknya. Dan singkatnya, film yang berjudul SWAT Run yang dirilis tahun 2022 pun telah berakhir hanya sampai di sini saja. Semoga kalian bisa terhibur dan sampai jumpa kembali di alur film berikutnya. Bye bye.